Hari ini 9 Juli 2025, saya kembali melakukan perjalanan bersama istri, kemudian kedua anak, dan satu lagi keponakan. Kebetulan motornya dua, yang saya bawa itu motor Mio M3 tahun 2017 yang sudah dimodif depannya pakai windshield supaya angin tidak langsung kena ke badan anak. Yang di Mio M3 itu istri di belakang, kemudian si bungsu yang di depan, kemudian yang si Cikal bawa motor satu lagi, bawa motor GTR, dia membawa sama keponakan. Jadi kita berangkat pada hari ini berlima untuk pergi dengan tujuan ke Pantai Santolo Garut. Jadi Pantai Santolo Garut itu posisinya ada di sebelah selatan Pulau Jawa, masih Kabupaten Garut. Jarak dari rumah ke Santolo itu kurang lebih 83 km. Jadi dari rumah kalau naik motor biasanya dengan kecepatan saya, nggak kecepatan yang cepet-cepet amat, yang nggak buru-buru banget, itu biasanya ditempuh 2,5 jam. Suasana dan kondisi jalannya ke Santolo itu sudah cukup bagus, walaupun ada beberapa jalan yang aspalnya kurang bagus. Yang masih bagusnya itu dari tempat saya ke yang namanya itu ke daerah Cihelang, masih Kabupaten Garut, Kecamatan Cisewu. Di sana jalannya aspalnya sudah jelek, udah mengelupas. Itu jeleknya itu sudah sampai ke daerah Cigembong. Kalau dari Cigembong, alhamdulillah sudah di hot mix lagi. Apalagi dengan program gubernur baru yang sekarang tentang jalan-jalan yang harus bagus ke pelosok-pelosok. Alhamdulillah, jadi jalan yang ke Santolo itu sudah dibangun lagi. Apalagi kalau nanti ketemu di Caringin, yang namanya Caringin, Kecamatan Cisewu, itu jalannya sudah bagus kembali. Sudah di hot mix, sudah bagus seperti ini, jalannya lintas selatan bagus. Dan ini saya sudah memasuki kawasan wisata Pantai Santolo Garut. Di depan ada gerbang pembelian tiket, gak tahu berapa, nanti di depan kita ikuti saja. Nah, ini kita sudah sampai tiket, ternyata per motor dihitungnya itu 25.000. Kebetulan saya 2 motor jadi 50.000, ditambah lagi biaya parkirnya itu 5.000 per motor. Kita nunggu, kita langsung masuk saja. Nanti gimana, apakah sama dengan di pantai-pantai yang lainnya atau beda? Saya sangat penasaran sekali dengan kondisi Santolo terkini, karena ke Santolo itu dulu udah beberapa tahun, mungkin berapa tahun ya ke sini, nggak ke sini mungkin udah 5 tahun lebih mungkin. Jadi posisi Santolo sekarang itu kayak gimana? Walaupun dekat kan jarang saya ke sini, jadi seringnya ke pantai-pantai yang lain. Oke, kita ikuti terus. Udah seperti ini, jalan sebentar lagi nyampe ke Santolonya itu. Nah, kalau bangunan ini dulu juga sama, ini lupa lagi 8 atau apa ya. Nah, ini seperti ini tempatnya. Yang beda itu, jadi sekarang kayak gini, jalannya jadi pinggir-pinggir jalannya ini banyak warung-warung, kemudian di sebelah kanannya itu pantai. Beda dari zaman dulu, kan zaman dulu gak ada warung-warung seperti ini, cuma rumput saja gitu, bersih, pohon-pohon, paling rumput-rumput seperti itu. Kalau sekarang nuansanya jadi begini, jadi banyak warung-warung tuh, kemudian jalannya udah lumayan nggak tanah-tanah amat, nggak pasir. Nah, seperti ini teman-teman tuh. Di depannya, jadi sebelah kanannya pantai, sebelah kirinya warung-warung banyak menjajakan makanan-makanan. Bahkan mungkin di sini
banyak penginapan teman-teman dibangun tuh seperti parkiran sebelah kanan udah cukup bagus sih sebelah sininya, tapi gak tahu di dalamnya. Tuh pantai kan di sebelah kanannya tuh pantai, kalau buat nongkrong sekedar nyari angin kan enak, enak tuh. Jadi dulu perasaan nggak kayak gini ya, apa apa saya yang lupa gitu. Tuh pantainya seperti ini tuh, lumayan lah bagus, apalagi kalau dibangun gazebo-gazebo nih di sini tempat istirahat. Nah ini ada bangunan di sini tuh, bangunan banyak banget tuh. Penginapan sekarang banyak penginapan tuh, bangunan-bangunan dulu pas saya kesini nggak seperti ini, biasa bangunan-bangunan biasa aja, warung-warung kecil. Sekarang mah udah pada gede-gede bangunannya. Nah kita langsung teman-teman menuju ke pantainya. Saya ini salah kayaknya, malah mau balik lagi ke gerbang utama terminalnya, tempat parkirnya. Karena ya saya lupa ini arah ke pantai kemana, kan dulu kan seperti ini, jadi langsung ke pantai dulu mah dari tempat parkir di tempat pelelangan ikan. Kalau sekarang jadi padat rumah kayak gini, ini jalan ke pantainya kemana ini, bingung lah. Saya nyari-nyari ternyata setiap gang rumah itu ternyata jalan ke pantai. Aduh, saya agak sedih gitu, agak prihatin, kok jadi Santolo kok jadi kayak gini gitu. Jalan ke pantainya jadi lewat gang-gang rumah-rumah gitu tuh, seperti itu bukan jadi seperti ini. Ini masuk gang rumah baru pantai, jadi di pinggir-pinggirnya itu bangunan-bangunan, nuansa pemandangan Santolonya itu, pantainya itu jadi hilang nuansa indahnya itu teman-teman. Sangat disayangkan ini. Bukan dulu mah nggak kayak gini tuh, seperti nanti di sebelah kanan banyak berjajar rumah-rumah malahan. Aduh, jadi mengganggu keindahan panorama alamnya teman-teman gitu. Terus seperti di depan tuh, setelah batu-batu itu dulunya nggak banyak bangunan, sekarang mah banyak berbaris rumah-rumah teman tuh, ada rumah-rumah seperti itu. Apalagi misalkan pembuangan limbah rumah tangganya itu langsung ke laut saya lihat. Aduh, sayang, sangat disayangkan sekali teman-teman. Oh, pantai seindah ini. Terus keunikan di Santolo ini teman-teman, jadi keunikannya itu ombaknya itu menggelegar. Gak mungkin pantai yang kondisinya agak agak curam nih, agak berbahaya sebetulnya, tapi ombaknya nggak berbahaya. Pantai seindah ini tuh ciri khas dari Pamengpeuk yang saya masih ingat itu, yang seperti itu ada menaranya, ada mercusuar apa itu, menara laut mungkin ya, yang kesananya itu kan ke cagar alam Seang Helang. Kita langsung duduk teman-teman di pinggirannya ini. Nah seperti ini, jadi bangunannya itu dekat sekali sama pantai dan rumah-rumah penduduk di sini. Rumah-rumah penduduk di sini sama penginapannya. Kita langsung pesan makanan di sini saja teman-teman. Saya pesennya itu cumi bakar, kemudian cuminya ada setengah, dan udang saus asin ya, asam asin sama sambalnya ini sambal kecap. Udah gitu aja tambah mentimun. Kemudian nasinya ada lontong, saya bawa 3 bungkus dan kita makan bersama di Santolo. Ternyata si masakan cumi-cuminya ini rekomendasi banget teman-teman, dengan harga 1 kilonya itu 160.000. Saya pesennya setengah, kemudian cumi-cuminya harganya 110 per kilo. Saya juga pesennya setengah, cukup lah buat makan 5 orang seperti kita yang mau datang ke sini. Coba saja di sini, namanya rumah makan si bungsu teman-teman. Tuh ada rumah makan si bungsu, di tempatnya langsung menghadap ke laut, enak, adem, gak terlalu panas, anginnya gak terlalu gede. Jadi dengan makan seperti ini menambah kenikmatan, datang ke sini, coba saja ya teman-teman ya, saya rekomendasikan ke sini. Atau maupun yang di lain juga sebetulnya banyak, tapi menurut saya posisi yang strategis untuk menikmati pemandangan laut sambil makan-makan ya di sini. Tempatnya banyak, gazebo-nya banyak, jadi gak seruangan ini aja. Sini kan WC-nya bayar,
Setiap ke WC itu 5.000, mahal sekali teman-teman, biasanya 2.000. Jadi total kemarin saya mengeluarkan uang kurang lebih 180 ribuan untuk dari mulai jam setengah 10 sampai jam setengah 2 siang teman-teman. Oke, itu saja teman-teman video saja kali ini, mudah-mudahan bisa menjadi kabar berita yang mau kesini teman-teman. Demikian videonya, selamat menikmati liburannya teman-teman ya. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa jalan-jalan lagi kemana, diberikan kesehatan, berikan umur panjang, keselamatan, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu saja teman-teman, bye bye.